membahas tentang reaksi media asing itu supaya kita juga berkaca, oh, Indonesia sebenarnya bisa. Apa yang diungkapkan oleh media-media asing itu menggambarkan pandangan dari masyarakat negara tersebut tentang Indonesia. Tapi ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih isi dari pemikiran orang-orang luar negeri terhadap sepak bola kita. Timnas Indonesia sangat percaya diri saat memasuki lapangan. Itu sudah sangat luar biasa ya. Itu tidak terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Sebelum kualifikasi Piala Dunia ini. Kita selalu, bahkan untuk berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Thailand, kita masuk lapangan menunduk. Merasa tidak percaya diri. Sekarang fokus mata mereka ke depan. Mereka dengan gagah berani ya datang masuk lapangan dengan badan yang tegap. Ini beberapa pujian ya, pandangan, bukan pandangan dari masyarakat kita, tapi pandangan dari media asing yang menggambarkan masyarakat dari negara tersebut. Nah, 3 negara itu adalah emang negara kuat di Asia Tenggara, tetapi Indonesia sekarang sudah melampaui itu. Tidak peduli Indonesia belum menjuarai Piala AFF, tidak peduli, karena Piala AFF juga tidak diakui oleh FIFA. Kita harus mencari turnamen-turnamen yang diakui oleh FIFA. Nggak butuh juara. Juara itu adalah hadiah. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi ya dari media-media luar negeri setelah kita dapat menahan imbang 2 tim raksasa, yaitu Arab Saudi dan Australia di pertandingan awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ini kita membahas tentang reaksi dari media-media asing bukan buat kita sombong ya, tetapi buat referensi, menjadikan kita menjadi lebih bangga ya, terus menghilangkan inferiority complex. Ya, karena sebelumnya inferiority complex ini telah mendarah daging ya di persepak bolaan kita, di mana kita selalu merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri saat berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia. Dan itu mari kita hilangkan. Jangan sampai kita lagi-lagi menjadi negara yang merasa rendah diri di hadapan negara lain. Dan harusnya pelatih-pelatih atau pengurus-pengurus sepak bola di Indonesia memberikan doktrin kalau bangsa kita adalah bangsa besar. Jangan sampai doktrin-doktrin mereka justru akan membuat drop malah membuat adik-adik kita semakin inferiority kompleksnya itu semakin mendarah daging. Jadi mari kita hilangkan itu, dan kita sekarang membahas tentang reaksi media asing itu supaya kita juga berkaca, oh, Indonesia sebenarnya bisa. Apa yang diungkapkan oleh media-media asing itu menggambarkan pandangan dari masyarakat negara tersebut tentang Indonesia. Jadi bukannya kita nggak boleh sombong juga ya, bukannya kita merasa tinggi hati, tinggi diri, bukan. Tapi ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih isi dari pemikiran orang-orang luar negeri terhadap sepak bola kita. Oke, mari kita bahas tentang reaksi dari media-media asing yang membahas tentang Indonesia, persepak bolaan Indonesia. Yang pertama adalah Tanim. Tanim ini adalah media dari Vietnam. Ya, Tanim menulis bahwa tim asuhan Sintayong sangat percaya diri dan fokus sepanjang pertandingan. Ya, pasukan Sintayong penuh percaya diri dan fokus. Nah, ini udah disebutkan. Tanim aja menyebutkan, melihat ya, karena mereka juga melihat pertandingan Indonesia melawan Australia.
timnas Indonesia sangat percaya diri saat memasuki lapangan. Itu sudah sangat luar biasa ya. Itu tidak terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Sebelum kualifikasi Piala Dunia ini, kita selalu, bahkan untuk berhadapan dengan Vietnam, berhadapan dengan Thailand, kita masuk lapangan menunduk, merasa tidak percaya diri. Sekarang fokus mata mereka ke depan. Mereka dengan gagah berani ya, datang masuk lapangan dengan badan yang tegap. Awal-awal menit pertama langsung menyerang ya, membuat efek kejutan kepada timnas Australia. Nah, Tanim juga menguji lini serang Garuda yang beberapa kali sempat membuat gawang Australia terancam. Meski tim Indonesia banyak diserang ya, lini depan timnas Indonesia selalu tajam katanya. Dan mereka juga beberapa kali membuat gawang Australia goyah. Nah, ini beberapa pujian ya, pandangan, bukan pandangan dari masyarakat kita, tapi pandangan dari media asing yang menggambarkan masyarakat dari negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah The Tau 247. The Tau 247 juga sama ya, media dari Vietnam. The Tau 247 memberikan pujian setinggi langit untuk Martin Paes CS. Tim nasional Indonesia kembali membuat goncangan saat menahan imbang Australia di kandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Didukung oleh hampir 80.000 pendukung tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno, tim nasional Indonesia memasuki laga dengan penuh percaya diri. Tulis The Tau 247. Nah, kembali lagi, The Tau 247 juga menulis betapa percaya dirinya timnas Indonesia saat saat masuk ke lapangan ya. Nah, ini sekarang timnas kita dengan dengan beberapa pemain naturalisasi ya, dengan beberapa pemain yang diaspora keturunan Indonesia yang mau membela timnas Indonesia. Mereka mengangkat moral kita, mengangkat mental kita, mengangkat mental pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas Sintayong. Dan tujuannya apa? Juga sama, nanti adik-adik kita yang mempunyai cita-cita membela timnas Indonesia juga mentalnya akan terangkat. Jadi jangan ada lagi nanti pengamat-pengamat atau komentator-komentator sepak bola atau masyarakat pencinta sepak bola yang ada di YouTube, di media sosial ya, memberikan ulasan-ulasan yang menurunkan mental pemain muda kita, menurunkan mental adik-adik kita yang masih belajar sepak bola di SSB gitu ya. Jadi jangan kita doktrin mereka kalau negara kita adalah negara dengan peringkat FIFA 133 dunia. Tetapi doktrin mereka adalah kita negara besar, kita negara yang bisa mengalahkan Australia, bisa menahan imbang Australia, bisa mengalahkan Jepang, bisa menahan imbang Jepang gitu. Jangan sebaliknya, kita bertujuan untuk mengalahkan Malaysia, mengalahkan Thailand, mengalahkan Vietnam. Udah, kita lewatkan itu semua. 3 negara itu adalah emang negara kuat di Asia Tenggara, tetapi Indonesia sekarang sudah melampaui itu. Tidak peduli Indonesia belum menjuarai Piala AFF, tidak peduli, karena Piala AFF juga tidak diakui oleh FIFA. Kita harus mencari turnamen-turnamen yang diakui oleh FIFA. Nggak butuh juara. Juara itu adalah hadiah. Namanya juga hadiah. Kalau juara ada hadiahnya, ada penghargaannya. Tapi kita tunjukkan di situ permainan kita, ya, kapasitas kita sebagai negara sepak bola. Nah,
Dengan permainan kita yang baik, hasil yang baik di turnamen-turnamen yang diakui oleh FIFA, kita juga akan diakui oleh dunia. Kalau kita bermain baik di turnamen yang tidak diakui oleh FIFA, ya kita juga tidak akan diakui oleh dunia. Nah, itu adalah catatannya ya. Itu adalah intinya. Jadi, mari kita ubah mindset sepak bola kita. Jangan sampai lagi ada rasa rendah diri di dalam lingkungan sepak bola Indonesia. Lanjut ya. Ada media berita harian namanya dari Malaysia. Mereka menyoroti tim nasional Indonesia yang belum pernah kalah di putaran di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang tim peringkat ke-24 dunia. Sebelumnya Indonesia juga berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, di kandang Arab Saudi dengan skor 1-1. Nah, jadi berita harian Malaysia juga memuji Indonesia ya, yang belum terkalahkan di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena sebelumnya wakil Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam tidak mendapatkan poin di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia. Thailand cuman mendapat 1 poin. Itu juga di akhir-akhir ya, kalah menjalani laga kandang. Dan Vietnam juga hanya mendapatkan 4 poin. Itu udah luar biasa. Dulu media dari Vietnam sudah sangat bangga karena satu-satunya wakil Asia Tenggara yang pernah meraih 3 poin di kualifikasi Piala Dunia dan merupakan peraih poin tertinggi yaitu 4 di putaran ketiga ya. Nah, sekarang itu sudah dilewati Indonesia. Walaupun Indonesia baru meraih 2 poin, tetapi Indonesia di 2 awal laga sudah meraih 2 poin. Dan mudah-mudahan nanti saat bertandang ke Bahrain dan Cina, ya emang kata Erick Thohir ya, ketua umum, harus membawa 3 poin dari 2 laga itu. Salah satunya harus menang. Syukur-syukur dua-duanya bisa kita bawa ya. Kita bisa bawa 6 poin dari 2 laga itu. Ya, itu bukan hal yang mustahil. Itu hal yang mungkin terjadi. Mengingat kemarin Bahrain walaupun mampu mengalahkan Australia, permainannya seperti apa. Kemarin saat berhadapan dengan Jepang juga dibantai 5-0. Cina sama Jepang dibantai 7-0. Sama Arab Saudi dikalahkan 2-1 di kandang Cina. Nah, itu membuktikan ada peluang Indonesia masuk di situ. Ada peluang Indonesia membawa 3 poin di situ. Oke, lanjut. Sekarang dari media Thailand. Media Thailand ini Thairat namanya. Thairat menulis di judul mereka, apakah Indonesia sekarang tim nomor 1 di ASEAN? Nah, tanda tanya ya, apakah Indonesia adalah tim nomor 1 di ASEAN sekarang? Nah, setelah menahan imbang Arab Saudi, mereka kini punya kans menjadi kuda hitam di Piala Dunia ya. Nah, tak lupa media ini memberikan pujian tentang perkembangan skuad Garuda. Ini baru pertandingan pertama dan pertandingan kedua dengan tim-tim seperti Jepang, Bahrain, Australia, Cina, dan Arab Saudi dalam grup. Mereka adalah pesaing yang lebih unggul. Namun, dengan gaya manajemen tim yang baik dari Sintayong dan kekuatan tim yang luar biasa, jika mereka dapat bermain seperti pada laga pertama dan laga kedua ya, ada kemungkinan bahwa mereka akan pergi ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah ibu mereka. Nah, ini menarik. Thairat ini menilai timnas Indonesia sebenarnya tidak diunggulkan. Namun berkat manajemen yang baik dari kepelatihan Sintayong dan PSSI,
mereka sudah berhasil meraih 2 poin di laga awal dan mereka sekarang diperhitungkan untuk maju ke putaran final Piala Dunia. Jadi sekarang mereka juga memperhitungkan kita, memperhitungkan timnas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia. Nah, apakah kita yang warga Indonesia ya, yang mempunyai cita-cita timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, tidak menghargai itu? Ya mudah-mudahan udah nggak ada ya. Sekarang euforia timnas Indonesia sudah luar biasa. Walaupun dalam tanda petik ya masih ada segelintir lah, segelintir mungkin ya 1-2, namanya juga rakyat Indonesia 270-an juta ya. Ada yang senang, ada yang enggak. Ada yang enggak senang mungkin yang karena emang nggak senang karena adanya proses naturalisasi ini gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting mayoritas, hampir 90% masyarakat Indonesia mencintai timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, lanjut adalah media dari Italia ya, menarik nih, udah merambah ke Eropa. Tutto Venezia Sport ya, media Italia dari Venezia. Nah, kita tahu Jay Itzes ada di situ, makanya mereka menyoroti timnas Indonesia ya. Secara khusus Tutto Venezia Sport memberikan judul hasil imbang tanpa gol Australia melawan Indonesia yang dikawal Jay Itzes. Media ini memuji Jay Itzes ya, yang bermain penuh 90 menit dan mengenakan ban kapten saat berhadapan dengan Australia ya. Saat berhadapan dengan Arab Saudi juga Jay Itzes menjadi kapten ya. Bek yang memperkuat Venezia ini tampil tangguh menjaga lini pertahanan Indonesia. Peran yang semakin sentral di pertahanan. Jay Itzes ditugaskan oleh pelatih Korea Shin Tae-yong tutupnya. Nah, ini Tutto Venezia Sport nggak memuji Indonesia secara keseluruhan ya, tetapi memuji penampilan Jay Itzes yang bermain untuk timnas Indonesia. Ya wajar, karena ini adalah media lokal Venezia ya yang ada di Italia. Dan Jay Itzes sekarang bermain untuk Venezia. Dan Jay Itzes ini pengaruhnya buat Venezia luar biasa ya. Selain dia adalah pemain inti, juga Jay Itzes mengangkat popularitas dari Venezia di dunia ya. Khususnya di Indonesia, pendukung Venezia luar biasa loh. Saya salah satunya sekarang mendukung Venezia. Sebelumnya saya mendukung Inter Milan ya. Inter Milan, tetapi setelah ini ada Venezia masuk Serie A, apabila bertanding nih Inter Milan sama Venezia, saya pegang Venezia. Karena apa ya? Ada pemain kita di situ. Itu. Oke, lanjut sekarang dari media Australia ya. Media Australia Socceroos.com. Nah, Socceroos.com menulis Australia gagal mencuri kemenangan di stadion utama Gelora Bung Karno. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan, sementara Indonesia tampak kehilangan ide. Tidak berhasil melepaskan satu tembakan pun di babak pertama, ulas media ini. Nah, ini agak berlebihan ya. Kita di babak pertama sebenarnya ada satu shoot on target ya. Kala itu Sandy Walsh kalau nggak salah ya. Sandy Walsh. Tendangan Sandy Walsh mampu diblok kiper Australia. Namun kena ke kaki kita lagi dan tendang lagi keluar tendangan penjuru, bahkan sampai 3 kali tendangan penjuru loh di awal babak pertama buat Indonesia. Nah, namun setelah itu Indonesia kehilangan ide, bener. Indonesia kehilangan ide untuk menyerang Australia karena Australia mampu menunjukkan kelasnya ya, mampu bermain tenang di belakang, menguasai bola, dan itu membuat Indonesia kesulitan. Babak kedua berjalan lebih seimbang. Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soter dan Burgess yang tampil gemilang. Lanjut mereka ya. Memang babak kedua lebih berimbang.
nggak seperti babak pertama. Babak pertama itu cuma kejutan di awal, selanjutnya dikuasai oleh Australia. Namun di babak kedua Indonesia sudah mulai berhasil untuk keluar dari tekanan dan sesekali melakukan serangan balik yang membahayakan lini pertahanan Australia sebenarnya. Namun lagi-lagi Indonesia belum mempunyai striker yang haus gol. Ya, mudah-mudahan nanti kita mempunyai ya. Setelah Eliano masuk, dia bisa menjadi gelandang serang. Walaupun sekarang di klubnya berposisi sebagai back sayap ya, tapi Eliano itu bisa dimainkan di beberapa posisi dan salah satunya adalah di gelandang serang. Ya, mudah-mudahan nanti dengan masuknya Eliano juga lini serang kita akan semakin tajam. Selanjutnya adalah ESPN Sport. Ya, ESPN Sport ini adalah media asal Amerika Serikat ya, yang bermarkasi Amerika Serikat. Dia menulis judul tentang target posisi 4 sekarang menjadi realistis ya. ESPN Sport ini mengulas tentang target Sintayong untuk membawa Indonesia setidaknya ada di posisi 3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini ya. Dan ESPN menyebut target tersebut setidaknya sekarang menjadi realistis karena sebelumnya mereka juga tidak akan menyangka Indonesia bisa mencapai target 3 dan 4. Tetapi setelah berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi, target tersebut disebutnya sangat realistis ya. Sekali lagi sangat realistis. Nah, dalam jangka pendek saya ingin membawa timnas Indonesia ke peringkat ketiga atau keempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat pertama atau kedua masih jadi angan-angan, kata STY dikutip dari Chosun ya, akhir Juli lalu. Nah, memang target Sintayong adalah di peringkat ketiga dan keempat, dan target tersebut disebutkan oleh ESPN menjadi sangat realistis. Nah, Indonesia sekarang punya harapan memang menjadi tim yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 nanti ya, lewat peringkat 3 dan 4, dan nanti di babak keempat Indonesia bisa menjadi di posisi pertama. Sebenarnya dengan lolos di peringkat ketiga dan keempat itu menjadi keuntungan ya buat timnas Indonesia juga, karena nanti di babak keempat lawan-lawan yang dihadapin tidak terlalu berat ya, tidak begitu berat seperti yang babak ketiga ini, dan nanti di situ Indonesia kemungkinan bisa meraih poin dan untuk meningkatkan peringkat di FIFA, karena target utamanya dari Erick Thohir adalah di bawah peringkat 100 besar dunia ya. Jadi apabila Indonesia nanti lolos ke babak ketiga, berarti kemungkinan mendapatkan poin lebih banyak di situ kita dapatkan. Tapi ya kita tidak berharap ya, tidak berharap ke 3 atau 4, kita berharapnya langsung lolos otomatis di posisi atau 1 atau 2, karena kita punya kesempatan itu juga. Namun seburuk-buruknya misalkan kita harus menempati posisi 3 dan 4, itu juga tidak buruk ya, itu juga hasil yang baik. Oke, sekian. Sekali lagi, hilangkan inferiority complex dan mari kita berbangga dengan sepak bola Indonesia, berbangga dengan bangsa Indonesia. Garuda bisa.